Mari kita dengar hukum Tuhan pada minggu ini yang diambil dari titah Tuhan pada minggu ini diambil dari kitab Ulangan pasal 5 ayat Ulangan pasal 11 ayat 1. Demikian bunyinya. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang kepada segala ketetapan-ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Demikian hukum Tuhan pada minggu ini. Mari kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita merendahkan diri, mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan segala dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengarantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Curahkan
Epistel kita pada minggu ini diambil dari kitab Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 62. Kita baca secara responsorial. Dari kami ayat 51. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Akan tetapi Ia berpaling dan menegur mereka. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dulu untuk menguburkan Bapakku." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku." Kita sama-sama ayat 62. Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikian pembacaan firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Kita dengar lagu pujian dari Ibu Hana.
Mari kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengar lagu pujian dari Ina Deborah.
Mari kita dengar warta jemaat kita pada minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 26 Juni 2022. Nomor 1, nama minggu. Nama minggu kita hari ini, minggu kedua setelah Trinitatis. Topik minggu, pengikut Tuhan Yesus yang setia. Nomor 2, yang mengisi kor, itu minggu tanggal 3 Juli 2022. Nomor 1 di pukul 7.30, kor Ina Esther, Ama Salom, NHKBP. Nomor 2 di pukul 10 WIB, Ina Hanna, Ina Deborah, Ina Kamis. Nomor 3 di pukul 15 WIB, Ama Huria, Ama Jericho, Remaja. Nomor 3, kebaktian sektor. Di hari Selasa 28 Juni 2022 di sektor Nasaret, keluarga J Panjaitan, Boru Marpaung. Alamat ada di warta. Sektor Judea, keluarga T Togatorop, Boru Simbolon. Sektor Roma, keluarga Nyonya Sagala, Boru Limbong. Sektor Efesus, keluarga Situate Sianipar, Boru Manurung, Korintus of. Sektor kanan, keluarga El Silaban, Boru Panjaitan. Di hari Rabu 29 Juni 2022 di sektor Sion, keluarga Situate Manurung, Boru Sihotang, Betania of. Filipi, keluarga De Purba, Boru Sihombing. Galatia, keluarga Nyonya Situa Siagian, Boru Manurung, Opu Hendrik. Sektor Kolose, keluarga Apa Saribu, Boru Nababan. Sektor Bethlehem, keluarga T Pangaribuan, Boru Manulang. Nomor 4, anak lahir. Pada hari Jumat 10 Juni 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan di tengah-tengah keluarga, Moklan Sitohang, Boru Sihombing dari sektor Kolose. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Pada hari Selasa 21 Juni 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki di tengah-tengah keluarga, R. Sihaloho, Boru Manurung dari sektor Judea. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Nomor 5, Parheheon kategorial INA. Sesuai dengan program INA di gereja, yaitu Pesta Parheheon INA HKBP Cimanggis, diadakan di tanggal 17 Juli 2022. Peserta semua anggota punguan kategorial INA dan 5 orang perwakilan per sektor. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 diadakan lomba, yaitu Beauty Class, menjadikan perempuan cantik dan menarik dalam penampilan tanpa ke salon. B. Lomba senam pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022. Lomba memasak, merangkai bunga altar gereja, lomba cerdas cermat Alkitab. Nomor 6, penghargaan untuk anak berprestasi. Sesuai dengan program diakonia di gereja kita, akan diadakan penghargaan kepada anak yang berprestasi di gereja kita, juara 1 sampai 3, tingkat SD sampai dengan SMA, baik prestasi akademis dan non-akademis, misalnya olahraga.
dilaksanakan pada awal bulan Agustus 2022. Dihimbau untuk membuat surat keterangan dari sekolah yang menerangkan kejuaraan anak di sekolah masing-masing. Data diserahkan kepada seksi pendidikan di gereja kita paling lambat tanggal 31 Juli 2022. Nomor 7, persembahan bulanan dan iuran diakonia sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Juni 2022, dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Parhalado sektor masing-masing. Nomor 8, persembahan amplop resort. Di minggu kita hari ini, kita mengumpulkan persembahan amplop resort. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. Nomor 9, peneguhan CD. Di minggu kita hari ini, peneguhan CD angkatan tahun 2021-2022 Stambuk Sunedi Desis dilaksanakan di pukul 10 berjumlah 49 orang. Setelah ibadah pukul 10 dilaksanakan perjamuan kudus untuk seluruh anak CD beserta keluarga. Nomor 10, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 19 Juni 2022 sebanyak 538 orang. Nomor 11, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 64 orang, ulang tahun pernikahan 13 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selama ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 20 sampai dengan 26 Juni 2022. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 12, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini 6 kepala keluarga sebanyak Rp1.100.000. 13, persembahan iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 7 kepala keluarga sebanyak Rp1.075.000. 14, warta keuangan gereja. Huria Rp28.818.000. Pembangunan Rp6.049.000. Pusat Rp1.336.000. Amplop pembangunan Rp13.675.000. Total Rp49.878.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, kita bernyanyi. Seluruh
melakukan firman-Mu. Langkah dan perbuatanku mengikuti Ku serahkan pada Yesus seluruhnya diriku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Mata dan penglihatanku hanya pada Tuhan-Mu. Suara dan nyanyianku untuk memuliakan-Mu. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya diriku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku temukan Tuhan Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pikiran dan perbuatanku, semua waktuku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya diriku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Kita lanjut ayat 5. Tanganku melakukan firman-Mu. Langkah dan perbuatanku mengikuti jalan-Mu. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya diriku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tuhan berfirman bagi kita pada minggu hari ini lewat firman-Nya yang tertulis dalam kitab Rut pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras
dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 yang terjadi 2 tahun belakangan ini telah mengakibatkan kita kehilangan banyak hal. Ada yang kehilangan suami, ada yang kehilangan istri, ada yang kehilangan orang tua, kehilangan sanak saudara atau anggota keluarga. Sebagian ada yang kehilangan pekerjaan, sebagian ada yang usahanya hancur, sebagian ada yang kehilangan kesempatan, dan banyak lagi kehilangan-kehilangan yang kita alami selama 2 tahun terakhir ini. Tentu ini mengakibatkan kehidupan kita sekarang ini menjadi kurang bergairah, menjadi kurang bersemangat, makin larut di dalam duka cita, dirasa yang sedih karena kehilangan tersebut. Namun hari ini, pada minggu ini, kita mau melihat melalui tokoh Naomi, bagaimana dia melewati sebuah pandemi di tengah-tengah kehidupannya dan keluarganya. Kita tahu pada zaman Naomi memang pernah terjadi pandemi kelaparan. Itu yang disaksikan di ayat 1 di Rut 1 itu. Telah terjadi kelaparan di Bethlehem, di Yehuda, yang mengakibatkan Naomi, suaminya Elimelek, anaknya Mahlon dan Kilon pindah ke Moab dan tinggal di Moab karena pandemi itu. Tidak lama mereka tinggal di Moab, anaknya yang 2 itu menikah dengan perempuan Moab, yaitu dengan Rut dan dengan Orpa. Tidak lama tinggal di Moab, yang terjadi bukan sukacita, sebaliknya duka cita. Suami Naomi, Elimelek, meninggal dunia. Anaknya Mahlon meninggal dunia. Disusul adiknya Kilion meninggal dunia. Tidak meninggalkan satu anak pun bagi istri mereka berdua. Sehingga pada teks ini muncullah 3 janda yang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi mereka. Itu adalah pandemi yang paling berat yang dialami Naomi. Dia mengalami kehilangan yang banyak di tengah-tengah kehidupan. Namun Naomi tidak mau larut di situ. Namun Naomi tidak mau terlelap dalam duka cita itu. Disaksikan di ayat yang ke-7 tadi, disebutkan, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu. Maka berangkatlah ia. Ini adalah suatu tindakan Naomi bangkit dari keterpurukannya. Naomi bangkit dari rasa sedih atau duka cita yang melanda kehidupannya. Naomi tidak terlelap dalam kehilangan-kehilangan yang dialaminya,
tapi dia mau bangkit, berangkat untuk menjalani suatu kehidupan yang baru bersama-sama dengan dua menantunya. Ini menjadi tiruan bagi kita Bapak Ibu. Jikalau di awal saya sebutkan tadi semua kehilangan yang kita alami di pandemi ini membuat kita menjadi kurang bergairah dan kurang bersemangat, tapi meniru Naomi, mari bangkit dari semua keterpurukan, kemelaratan, dan semua ketidaksemangatan dan ketidakbergairahan hidup karena pandemi itu. Mari melangkah ke depan, bangkit untuk menjalani suatu kehidupan yang baru, perjalanan iman yang baru. Jikalau semasa pandemi Covid kita akhirnya terkendala dalam hal bekerja, sekarang di masa yang sudah mulai kondusif ini, mari bangkit lagi, bekerja dengan semangat lagi, dengan bergairah lagi untuk melakukan pekerjaan. Jikalau 2 tahun yang lalu kita baru buka usaha, akhirnya tutup, sekarang mari bergairah dan bersemangat lagi untuk melanjutkan usaha kita, karena hidup akan terus berlanjut. Maka jangan terlelap dalam derita, dalam kehilangan di masa pandemi itu. Jikalau di 2 tahun belakangan ini kita juga dibatasi dalam hal interaksi, kita dibatasi beribadah, kita dibatasi pertangyangan, bahkan ditiadakan pertangyangan di sektor-sektor. Sekarang sudah kondusif, mari bangkit kembali. Jangan terlelap, jangan memberi alasan lagi dengan pandemi ini. Kita sudah bisa beribadah dengan bebas di gereja, boleh beribadah di pertangyangan sektor di rumah masing-masing. Mari bangkit kembali, bersemangat kembali, meniru apa yang telah ditunjukkan oleh Naomi pada teks ini. Kita harus percaya dan memegang teguh bahwa Tuhan kita adalah Maha Pemberi. Dia Maha Pemberi di segala situasi, baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam beruntung maupun dalam rugi. Dialah Tuhan Maha Pemberi. Itu yang disaksikan Naomi di ayat 8 dan ayat 9. Ketika dia menyuruh Rut dan Orpa kembali ke rumah orang tuanya, Naomi berkata, kiranya kasih karunia Tuhan yang memberkati kalian. Naomi bersaksi bahwa di tengah-tengah kesulitan itu pun Tuhan Maha Pemberi. Maka jangan pernah meragukan ketuhanan Allah kita yang Maha Pemberi, termasuk di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Maka itu tidak akan menggoyahkan langkah kita untuk senantiasa mengikut Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka berhubungan dengan cerita itulah kita sambung dengan topik minggu hari ini, menjadi pengikut Tuhan yang setia, menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Bagaimana pengikut Tuhan yang sejati? Apa tanda atau bukti seorang pengikut Tuhan yang sejati? Dari teks ini saya merangkum paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, setia kepada Tuhan. Saya sebut tadi Naomi dengan keluarganya pindah dari Yehuda Bethlehem menuju Moab. Di Moab itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Allah Israel. Di Moab yang ada adalah dewa-dewa untuk disembah-sembah. Namun Naomi ketika dia pindah ke Moab, tidak ada diberitakan dia melupakan Tuhan Allah Israel. Dia tetap percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dia tidak malah beralih untuk menyembah dewa-dewa yang ada di Moab, meskipun itu bisa dia kerjakan pada saat itu, karena mayoritas di Moab sekali lagi adalah penyembah dewa. Tapi Naomi bertahan. Keluarga Naomi tetap percaya mengikut Tuhan Allah Israel. Mereka senantiasa setia hanya kepada Tuhan Allah Israel. Demikian Rut. Lihatlah tadi ketika mereka di tengah jalan, sebenarnya Naomi berpikir, untuk apa menantuku yang 2 ini kubawa lagi pulang ke Yehuda, karena aku tidak punya suami lagi, anakku tidak ada lagi, bahkan aku sudah tua. Dia menyuruh mereka berdua pergi pulanglah ke rumah ibumu masing-masing, karena tidak ada lagi yang kalian harapkan dari saya. Tapi lihatlah Rut, dia setia berapapun harganya. Walau dia tahu ketika dia mengikut Naomi, dia akan menderita, dia akan miskin, dia akan kesusahan. Karena di zaman itu laki-lakilah pencari nafkah. Sekarang dia mengikut Naomi, tidak ada laki-laki satupun lagi di keluarga itu. Berarti itu adalah kesediaan dia mau menderita. Berapapun harganya dia tetap setia mau mengikuti mertuanya. Ini luar biasa.
Kesetiaan yang ditunjukkan oleh Ruth kepada mertuanya Naomi adalah satu contoh yang perlu kita tiru dalam hal kesetiaan kita kepada Tuhan Allah. Pada saat itu dia percaya Tuhanlah Maha Pemberi. Itu sebabnya Naomi berkata, Ruth berkata, bangsamulah bangsaku, Tuhanmulah Tuhan. Ini adalah kesetiaan yang di luar batas. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tanda atau bukti pertama seorang pengikut Kristus yang sejati, dia setia kepada Tuhan dalam segala situasi, baik dalam bahagia maupun dalam duka cita, baik dalam beruntung maupun dalam rugi, dalam sukses ataupun dalam gagal. Tidak akan mempengaruhi kepengikutan dia kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan. Tanda yang kedua, tanda pengikut Tuhan yang setia atau yang sejati adalah dia menjadi berkat bagi sesama. Kalau saya menyebut diri sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus yang sejati, maka yang nyata dalam kehidupan saya adalah harus menjadi berkat bagi sesama manusia. Ketika Naomi menyuruh Ruth dan Orpa untuk pulang ke rumah keluarganya, luar biasa ekspresi yang ditunjukkan oleh kedua menantu itu. Mereka menangis sejadi-jadinya. Di ayat 9b itu yang disaksikan. Di ayat di bawah berikutnya juga itu yang dikatakan, bahwa Naomi, bahwa Ruth dan juga Orpa menangis sejadi-jadinya karena dipaksa berpisah dari mertuanya. Ini sebagai bukti bahwa Naomi itu telah menjadi berkat bagi dua menantu. Di zaman ini mungkin hal itu bisa jadi masih jarang kita temukan. Seorang menantu dengan mertuanya, hubungan antara menantu dengan mertuanya yang sedemikian dekat. Mereka menangis sejadi-jadinya karena mereka tahu bersama dengan Naomi adalah berkat. Maka kehidupan Naomi telah menjadi berkat bagi kedua menantunya ini. Itu yang membuat mereka dengan begitu sedihnya untuk dipaksa berpisah. Orpa memang akhirnya akan pergi, dan apa boleh buat, itu juga yang melatar belakangi nanti nama Orpa tidak akan muncul lagi di sepanjang Alkitab selain hanya di teks ini. Berbeda dengan Ruth, walau dia dipaksa untuk pulang dan pergi, Ruth bertahan, tetap berpaut kepada mertuanya dengan mengatakan, sampai mati pun aku akan bersama-sama dengan engkau. Itu yang membuat nama Ruth akhirnya tetap muncul nanti di dalam Alkitab. Di perjanjian baru pun nama Ruth ditempatkan dalam posisi yang istimewa dalam silsilah juru selamat atau silsilah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, dari nomor 2 ini kita mau simpulkan, jangan mengaku sebagai pengikut Kristus yang sejati jikalau kita belum bisa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita sendiri, yang mampu saling mengasihi, saling memahami, saling mengampuni, dan saling menghormati. Bisa jadi ada banyak orang, kepada orang lain di luar sana dia memberi berkat, mengasihi orang lain di luar sana, menghormati orang lain di luar sana, tapi di rumah tidak. Seorang pengikut Kristus yang sejati, dia akan menunjukkan berkat terlebih dahulu kepada suami, kepada istri, kepada anak, atau kepada orang-orang yang berada dekat dengan dia. Yang ketiga, ini yang terakhir, tanda pengikut Tuhan yang sejati atau yang setia adalah menyangkal diri. Naomi dalam posisinya sebagai mertua bisa saja dengan keegoisannya berkata, mereka berdua menantunya harus ikut dengan dia ke Yehuda. Namun kita lihat dalam cerita, Naomi tidak peduli hanya kepada dirinya sendiri, malah dia peduli kepada dua menantunya ini. Masakan kamu akan begini sampai tua? Masakan kalian akan menunggu, jikalaupun aku harus melahirkan anak laki-laki, kalian akan menunggu untuk menjadikan dia suami? Naomi peduli kepada kepentingan mereka berdua. Dia menyangkal kepentingan dirinya sendiri, asal mereka berbahagia. Ini adalah sikap yang ketiga yang menjadi tanda seorang pengikut Kristus yang sejati. Dia mampu menyangkal diri. Ini sudah ditunjukkan keteladanan Yesus Kristus ketika dia menyangkal diri di kayu salib. Dia tidak peduli dengan dirinya yang harus menderita di kayu salib.
demi keselamatan orang banyak, dan demi menaati firman Tuhan Allah. Demikianlah halnya kita di tengah-tengah kehidupan ini sebagai pengikut Tuhan Kristus yang sejati. Marilah rela menyangkal diri, meniadakan keinginan diri sendiri demi kepentingan Tuhan, demi kehendak Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Menjadi pengikut Yesus itu artinya berjalan di belakang Yesus. Berjalan di belakang Yesus itu mengandung arti kita mengiringi, kita mengikuti di belakang, kita menaati, kita mencintai, menyerahkan diri dan mengabdikan diri hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengikut Yesus harus membawa dampak hidup yang senantiasa berubah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Maka berjalan di belakang Yesus, mau tidak mau kita pun belajar mengubah apa yang perlu kita utamakan dalam hidup kita, mengubah apa yang perlu diutamakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam diri kita, mengubah apa yang perlu kita prihatinkan, mengubah arah hidup kita sesuai dengan tuntunan Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, 3 hal tadi dapat kita tunjukkan sebagai seorang pengikut Tuhan yang setia, yang berjalan di belakang Yesus Kristus. Kita harus tetap setia, percaya kepadanya, kepada ketuhanannya yang maha pemberi dalam segala situasi, dalam setiap keadaan. Hidup kita menjadi berkat bagi semua orang yang kita mulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga, kemudian ke lingkungan yang lebih luas. Dan yang terakhir, dapat menyangkal diri demi kehendak Tuhan Allah kita. Selamat mengikut Yesus. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah, pada hari ini firman-Mu telah kami dengarkan untuk meneguhkan kami menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Ya Tuhan, biarlah segala kesulitan yang telah kami lalui terlebih 2 tahun belakangan ini, yang mengakibatkan kami seluruh jemaat mengalami banyak kehilangan di segala hal. Ya Tuhan, jangan biarkan kami terlelap dalam duka cita, dalam kehilangan itu, tapi biarlah kami bangkit, bergerak, bersemangat kembali dan bergairah melanjutkan kehidupan dan perjalanan iman kami di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami supaya kami setia di dalam setiap keadaan yang kami jalani di dalam kehidupan ini. Dan biarkanlah kami ya Tuhan kiranya senantiasa mengikuti tuntunan. Jauhkan kami dari keinginan yang mengandalkan diri kami sendiri, tapi dengan penuh ketaatan kami mau setia mengikuti Engkau, mendengarkan firman-Mu, mengiringi jalan-Mu yang telah Engkau tunjukkan di dalam kehidupan-Mu. Ya Tuhan, tolong jugalah kami supaya kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami, dimulai dari lingkungan terkecil, orang-orang yang ada di sekeliling kami, keluarga kami, dan orang-orang yang di luar keluarga. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang menguatkan kami supaya kami mampu menyangkal diri untuk melakukan kehendak-Mu. Biarlah apa yang Engkau suka, apa yang Engkau kehendaki sesuai dengan firman dan perintah-Mu itu menjadi prioritas di dalam kehidupan kami. Kami percaya oleh tuntunan Roh-Mu kami dapat melakukan firman-Mu ini. Ya Tuhan, biarlah kiranya seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir di ibadah pagi hari ini benar-benar bersuka cita, mendapatkan semangat dan gairah yang baru setelah mendengarkan firman-Mu ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu ini. Engkau yang menganugerahkan kesehatan, sukacita, dan kebahagiaan di dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka. Dalam setiap pekerjaan, tolonglah mereka ya Tuhan, boleh mengerjakannya dengan penuh sukacita, dan mereka dapat mendapatkan rezeki melalui pekerjaannya yang dapat mencukupi segala kebutuhan mereka, kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Berkati anak-anak jemaat-Mu, bagi yang Engkau izinkan lulus untuk masuk perguruan tinggi negeri, kiranya Engkau yang mengajar mereka Tuhan untuk bersyukur kepadamu dan memakai kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan bagi jemaat-Mu yang belum keterima di tahun ini, jangan biarkan mereka berputus asa,
Biarlah mereka tetap berusaha sehingga pada kesempatan-kesempatan berikutnya dapat pergunakan sebaik-baiknya, sehingga apa yang mereka cita-citakan dapat mereka terima. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit, tolonglah ya Tuhan, kiranya Engkau yang menganugerahkan kesembuhan atas seluruh tubuh jemaat-Mu. Apapun yang mereka derita, Engkaulah yang mentahirkan mereka. Kami juga berdoa yang bergumul dan berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi karena kematian. Ya Tuhan, Engkaulah yang menghibur mereka. Engkaulah kiranya yang memberi kekuatan kepada mereka untuk menerima fakta yang telah Engkau izinkan terjadi tengah-tengah kehidupan. Ya Tuhan Allah kami, dalam 1 minggu ini ada banyak hal yang kami rancang dan ingin kami kerjakan. Kiranya Engkau berjalan di depan, kami mengikuti dari belakang sesuai dengan petunjuk-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, dengarlah doa permohonan kami ini. Amin. Kita bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan yang kedua dan persembahan amplop resok. Sinarilah hidup
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.